Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan intelligence structure test. Mungkin pada sebelumnya sudah dijelaskan mengenai dasar-dasar pengertian dari IST. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi tes IST. Yang pertama, tes atau pengukuran dalam psikologi adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur aspek-aspek psikologi yang merupakan representatif dari individu. Terdapat banyak aspek psikologis yang dapat diukur melalui tes psikologi ini. Alat tes psikologi yang digunakan tergantung pada aspek apa yang akan diukur dari seorang individu. Contohnya, aspek psikologi yang dapat diukur melalui tes psikologi adalah kecerdasan, kepribadian, bakat, tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian IST merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. IST berdasarkan pada teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Pada berikut ini merupakan persiapan dari tes IST sendiri, yaitu menuliskan di pojok kanan atas papan tulis yang tersedia. Contohnya ada nomor, tanggal, menuliskan contoh jawaban di papan tulis, membagikan lembar jawaban IST kepada OP, membacakan instruksi atau pedoman pengisian lembar jawaban pada OP, dan setiap awal subtes baru. Dengan catatan, setiap akan mulai memberikan instruksi untuk kelompok soal atau subtes, pemeriksa hendaknya menuliskan atau menggambar contohnya di papan tulis. Berikut merupakan pelaksanaan dan contoh dari masing-masing tes. Yang pertama ada subtes 1, merupakan tes pengetahuan umum. Dengan contoh, soal-soal terdiri atas 1 sampai 20 kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat terdapat satu kata yang hilang dan akan disediakan 5 kata pilihan sebagai jawabannya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Contohnya, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor ... Dengan pilihan jawaban A. kucing, B. anjing, C. keledai, D. lembu, dan E. kambing. Mohon maaf saya salah menuliskan. Dan jawaban yang benar adalah C. keledai. Oleh karena itu, pada kertas jawaban pilihlah jawaban C. keledai. Subtes yang kedua merupakan tes persamaan kata. Berdasarkan 5 pemilihan kata, 4 dari 5 pilihan yang tersedia kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain. Contohnya ada A. meja, B. kursi, C. burung, D. lemari, E. tempat tidur. Meja, kursi, lemari, dan tempat tidur adalah perabotan rumah, sedangkan burung bukanlah perabotan rumah yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata yang lain. Jawaban yang benar adalah burung. Oleh karena itu, pada kertas jawaban pilihlah jawaban C. burung. Pada subtes yang ketiga, yaitu tes hubungan kata, terdapat 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara kelima kata pilihan terdapat hubungan yang sama. Carilah kata tersebut. Contohnya, A. batu bata, B. rumah, C. semen, D. putih, E. dinding.
Hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon, maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan adalah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Kemudian subtes yang keempat, yaitu tes pengertian kata. Berdasarkan dua kata, carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata yang disediakan. Tulislah perkataan tersebut pada kotak yang telah disediakan. Contohnya, ayam dan itik. Kata yang dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Oleh karena itu, pada isian yang telah disediakan, tulislah kata unggas. Yang kelima adalah tes aritmatika. Tes berikutnya adalah soal hitung-hitungan. Contohnya, sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya adalah 75. Cara menjawabnya adalah dengan memilih angka yang sudah tersedia di bawahnya. Mungkin bisa dengan melingkari atau mencoret, tergantung dari bagaimana peraturan yang sudah disediakan. Kemudian subtes yang keenam adalah tes deret angka. Pada tes berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu pola tertentu dan dapat dilanjutkan menurut pola tersebut. Carilah angka berikutnya untuk setiap deret dan tulis jawaban Anda pada kotak yang telah disediakan. Contohnya, angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, dan 12. Pada deret ini polanya berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawabannya adalah 10. Maka tulislah jawaban pada titik-titik yang disediakan. Selanjutnya, subtes yang ketujuh adalah tes potongan gambar. Seperti contoh gambar yang sudah disediakan. Pada tes berikut, setiap soal akan memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang terdapat dalam pilihan A, B, C, dan E sebuah bentuk yang dapat dibentuk dengan cara menyusun potongan-potongan yang terdapat dalam soal. Jika potongan-potongan pada soal di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk B. Oleh karena itu, pada kertas jawaban, pilihlah jawaban B. Kemudian subtes yang ke-8 adalah tes kemampuan ruang. Seperti kubus yang sudah disediakan pada contoh, terdapat sebuah kubus dengan tanda yang terlibat pada ketiga sisinya. Kubus tersebut dapat diputar, dapat digulingkan, maupun diputar dan digulingkan dalam pikiran Anda. Carilah satu dari 5 pilihan kubus yang memiliki tanda yang sama dengan kubus yang ada pada soal. Contoh ini memperlihatkan kubus E dengan kedudukan yang berbeda. Untuk mendapatkan bentuk tersebut, kita perlu memutar kubus tadi ke kanan 2 kali, kemudian digulingkan ke depan 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan dan tanda titik terletak di sudut kanan atas, seperti kubus E. Oleh karena itu, pilihlah jawaban E. Dan ini merupakan subtes yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu tes menghafal cepat. Anda akan diberikan selembar kertas yang berisi kata-kata yang perlu Anda hafalkan dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit, kertas tersebut akan diambil kembali oleh pengawas. Contohnya, bunga terdiri atas melati, kamboja, lavender, anggrek, dan bougainville. Kemudian perkakas terdiri atas gergaji, pisau, dongkrak, tang, dan obeng. Buah terdiri atas cermai,
stroberi, rambutan, zaitun, dan nanas. Selanjutnya negara terdiri atas Indonesia, Ekuador, Filipina, Honduras, dan Vietnam. Kota yang terdiri atas Quebec, Ujung Pandang, Wamena, Yogyakarta, Jepara. Dan contohnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah suatu, A. bunga, B. perkakas, C. buah, D. negara, atau E. kota. Dan Quebec adalah termasuk jenis kota, maka jawaban adalah E, yaitu kota. Demikian presentasi dari saya mengenai administrasi tes IST. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.